Ya, masih terkait aksi Senin kemarin, aksi unjuk rasa mahasiswa di depan gedung DPR berlangsung ricuh. Aktivis sekaligus pegiat media sosial Ade Armando sempat menjadi korban pemukulan massa yang berunjuk rasa di DPR. Sementara itu, 3 wakil ketua DPR memastikan kepada massa aksi bahwa tidak ada agenda politik soal penundaan pemilu yang berlangsung di DPR. Unjuk rasa yang diikuti mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat ini terlihat mulai tidak kondusif saat sejumlah peserta memanjat pagar DPR dan membakar spanduk aspirasi yang dibawa oleh peserta aksi. Suasana menjadi tidak terkendali saat massa tiba-tiba melempari petugas kepolisian dengan batu dan membuat sejumlah petugas mengalami luka pada bagian kepala mereka. Pihak kepolisian akhirnya mengambil tindakan untuk membubarkan massa dengan tembakan meriam air dan gas air mata. Massa yang semula berkonsentrasi di depan gedung DPR langsung tercerai-berai berhamburan ke arah Selipi dan Semanggi. Ketua Pergerakan Indonesia untuk Semua, Ade Armando, Senin sore menjadi korban pemukulan massa yang berunjuk rasa di DPR. Belum diketahui pihak mana yang memukulinya. Namun dari video yang beredar, Ade Armando dikeroyok oleh sejumlah orang. Ade yang terlihat babak belur akhirnya bisa diselamatkan dari amukan massa oleh petugas polisi yang berjaga di sekitar lokasi. Ade ditopang dan dilarikan ke mobil ambulans untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara itu, 3 wakil ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, Rahmat Gobel, dan Paulus Lodewijk yang didampingi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menemui masa aksi unjuk rasa yang berkumpul di depan gedung DPR MPR Senayan, Jakarta Pusat, Senin sore. Dasko memastikan bahwa selama ini tak pernah ada agenda politik soal isu penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden. Komisi 2 DPR bersama dengan pemerintah dan penyelenggara bahkan telah memastikan tanggal pelaksanaan pemilu serentak 2024. Nah, tadi kami sudah sampaikan bahwa aspirasi itu kita terima dan kami terangkan bahwa proses masalah penundaan, perpanjangan atau periode ketiga itu harus melalui proses politik di DPR. Sementara proses politik yang terjadi di DPR sekarang ini adalah proses antara KPU, pemerintah, dan DPR itu dalam hal pembahasan tahapan pemilu. Sehingga otomatis apabila tahapan pemilu itu sudah dibahas dan berjalan sebagaimana mestinya, tentunya yang namanya proses penundaan, perpanjangan atau lain-lain itu proses politiknya tidak ada. Demikian. Dalam 2 hari ke depan, DPR akan menyelenggarakan rapat mengenai tahapan pemilu 2024 dan anggaran pemilu 2024 bersama dengan anggota komisioner KPU dan Bawaslu terpilih setelah dilantik pada 12 April besok. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran memastikan pelaku penganiayaan terhadap aktivis sekaligus pegiat media sosial Ade Armando bukanlah mahasiswa. Polisi mengklaim sudah mengidentifikasi orang dan kelompok yang diduga provokator dan menyebabkan kericuhan pada unjuk rasa mahasiswa Senin sore. Kapolda juga menyebut 6 polisi terluka saat mengamankan Ade Armando. Berikut petikan wawancara Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadli Imran. Ada sekelompok massa yang kami sudah identifikasi melakukan pengeroyokan dan penganiayaan kepada saudara Ade Armando. Yang bersangkutan dipukul, diinjak, terluka di kepala. Pada saat anggota kami melakukan evakuasi, massa non-mahasiswa bertambah beringas, menyerang anggota, sehingga 6 anggota kami yang melakukan evakuasi terluka. Kami sangat menyayangkan ada sekelompok yang sengaja memancing di air keruh. Malam ini juga tim akan bergerak mengusut siapa yang menjadi dalang dan yang memerintahkan ini semua terjadi. Tidak hanya di ibu kota, unjuk rasa mahasiswa yang berujung ricuh juga terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Di Makassar, Sulawesi Selatan, unjuk rasa mahasiswa berujung bentrokan. 10 mahasiswa ditangkap. Sementara di Ternate, Maluku Utara, massa dan polisi saling kejar-kejaran di sepanjang Jalan Taman Nukila. Dan di sini 6 mahasiswa ditangkap yang diduga provokator. Gelombang unjuk rasa mahasiswa menolak penundaan pemilu digelar serentak di sejumlah wilayah di Indonesia pada hari Senin.
Di Makassar, Sulawesi Selatan, bentrokan terjadi saat kelompok mahasiswa melempari gedung DPRD Sulawesi Selatan di Jalan Urip Sumoharjo. Peringatan polisi tidak diindahkan saat pengunjuk rasa dihalau dengan gas air mata, masa kabur ke bagian timur Jalan Urip Sumoharjo dan Jalan Andi Pangerang Petarani. Polisi kemudian menangkap 10 orang diduga sebagai perusuh. Sementara itu, hingga Senin malam, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Makassar masih menutup Jalan Sultan Alauddin, berimbas pada kemacetan panjang. Upaya kesepakatan polisi mengurai hingga membubarkan unjuk rasa mahasiswa malah dibalas lemparan batu dan serangan anak panah oleh massa. Kondisi ini memaksa polisi menghalau mahasiswa dengan tembakan gas air mata serta water cannon. Bahkan serangan ini hingga 2 kali terjadi lantaran mahasiswa bertahan dalam kampus. Sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Tengah, mahasiswa berhasil dipukul mundur dan akses jalan bisa dibuka. Sempat terjadi kericuhan saat ribuan mahasiswa di depan kantor wali kota Ternate melempari polisi yang mengawal unjuk rasa dengan batu hingga terjadi kejar-kejaran di sepanjang Taman Nukila. 6 orang berhasil ditangkap karena diduga sebagai pemicu pelemparan terhadap polisi. Menurut Kapolres Ternate AKBP Andik Purnomo Sigit, aksi yang dilakukan mahasiswa ini berjalan kondusif sampai selesai. Dari anggota tadi ada 6 sebagai provokasi di lapangan, melempar petugas, kemudian membuat rusuh di tempat demo. Kita data, kalau bisa kita bina, mudah-mudahan mereka berubah. Tapi sekali lagi ini adalah efek deteren, mudah-mudahan pelajaran buat yang lain tidak diulangi. Di Padang, Sumatera Barat, ribuan mahasiswa yang menggelar unjuk rasa di gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat Senin siang berujung ricuh. Kericuan terjadi setelah massa mencoba merusak pagar kawat berduri yang menghalangi mereka memasuki areal gedung. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Supardi yang menemui para demonstran akhirnya menyetujui tuntutan mahasiswa. Tim Liputan CNN Indonesia.